Dan terus ini Marissa Ica, kenapa lo yang klarifikasi di fitnah? Lo di fitnah sama siapa? Fuji, netizen atau siapa? Hola netizen yang tercinta, Inara Rusli merasakan serangan dari para fans Fuji karena ia memberikan dukungan kepada Marissa Ica. Semua berawal dari Inara Rusli yang berkomentar di unggahan Marissa Ica. Komentar positif memberikan semangat, malah justru memberikan dampak amukan dari fans Fuji. Inara Rusli juga menambahkan bahwa memberi semangat kepada teman yang sedang mengalami musibah memang dianjurkan dalam agama Islam. Terkait persoalan Fuji dan Marissa Ica yang sedang ramai diperbincangkan, Inara Rusli mengaku sama sekali tidak tahu. Inara menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang up to date terkait kabar yang sedang ramai diperbincangkan netizen yang terhormat. Ia hanya seorang ibu rumah tangga. Meski di media sosial publik mengenalnya sebagai public figure, Inara Rusli mengatakan bahwa dirinya belum sempat berkenalan dengan Fuji meski mereka pernah ketemu di acara ulang tahun Ashanti. Gegara komentar semangat yang disematkan ke Marissa Ica, alhasil notifikasi media sosial Inara Rusli dibanjiri komentar dari fans garis keras Fuji. Inara merasa terganggu dan memilih untuk menghapus komentar dari fans Fuji. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke, sekarang kita bahas yang lagi viral dan lagi panas-panasnya soal masalah Fuji, HiTJ, Marissa Ica, sama Abdul. Berawal dari si akun HiTJ ini up story tentang screenshot Fuji sama Abdul. Kalau mau dipikir-pikir ya, yang bermasalahkan itu Fuji sama si Abdul. Kok yang nimbrung HiTJ? Terus beralihlah ke Marissa Ica buat klarifikasi. Padahal kan yang bermasalah Fuji sama Abdul. Terus HiTJ up story, terus Marissa Ica up klarifikasi. Kan aneh. Yang pertanyaan paling yang buat bingung tuh, HiTJ ini punya masalah apa sama si Fuji? Kenapa dia yang kayak keluar kayak apa ya, kayak lihat aja tuh storynya, kayak dendam kesumat, kayak dia yang paling tersakiti, padahal yang bermasalah ini Abdul kan. Padahal kalau mau dipikir, ini Abdul kan yang kerja sama Fuji. Terus kenapa dia yang keluar seakan dia yang gak diberi gajian gitu, ngatain orang zolim lah belum tahu itu ya si Abdul tuh kayak gimana. Dari klarifikasi si Fuji sih, katanya si Abdul ini kerjanya gak beres, terus isi siklus juga tuh udah bulan keberapa, atau sengaja screenshot yang karena gajinya tuh belum dibayar, jadi dia tuh chat Fuji yang lagi ganas-ganasnya itu. Lagian lu juga Abdul, kalau kerja tuh yang bener, orang gak akan marah kalau lu kerja bener gitu. Kan lu enak dibawa ke Korea. Apalagi lu juga itu aja, lu punya masalah apa sih sama si Fuji? Gue bukan fans Fuji ya, tapi di sini tuh kayak pastilah lu bisa mikir gitu. Ya di situ kan pasti chatnya tuh mau dibilang apa ya? Kasar enggak, tegas iya, pokoknya marah. Tapi kenapa sih HiTJ ini yang kepanasan, kayak dia yang digaruk sama si Fuji gitu? Lu punya masalah apa sih HiTJ? Tentu ini Marissa Ica, kenapa lo yang klarifikasi di fitnah? Lu di fitnah sama siapa? Fuji, netizen atau siapa? Maksudnya apa ya? Terus orang-orang HiTJ sama si Abdul ini tuh komplotannya lu gitu. Kok lu yang main klarifikasi? Harusnya kan Fuji, bukan lu. Tapi itulah pertanyaan gue yang paling yang ingin gue tahu jawabannya tuh, si HiTJ ini gitu, dia tuh punya masalah apa sih sama Fuji? Oke, baik-baik, kalau udah ada jawabannya tulis di komentar aja ya. Bye-bye. Mbak, mohon maaf ya sebelumnya. Mbak ini siapa? Apakah Mbak yang bermasalah dengan Fuji? Kenapa Mbak yang keluar-keluar? Kenapa enggak orang yang bermasalahnya aja yang nongol? Berarti kan yang bermasalah mentalnya cemen. Ini ya, gue aja sering banget dimaki-maki sama atasan. Kalau misalkan gue nggak nyampe omset lah, gaji gue pending lah, bla 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 bla. Wajar kali kalau kayak gitu ya. Lagian si karyawannya itu keluarnya itu nggak secara baik-baik ya. Dia keluarnya tiba-tiba banget, nggak ada itikat baiknya banget. Dia masuk baik-baik, keluarnya baik-baik juga dong, gitu kan. Jadi sekelas Fuji yang jadwalnya padat, tiba-tiba kameramennya mengundurkan diri. Gimana urusannya dia nggak marah-marah, dia kelabakan? Karena dia tuh ada jadwal, ada pekerjaan yang bener-bener harus dia kerjain. Tiba-tiba kameramennya mengundurkan diri tanpa ada kata-kata sepatah kata pun itikat baik, memohon atau gimana ya,
ada surat pengunduran diri lah setidaknya, benar nggak? Dan mohon mbak, saya nggak kenal mbak, tolong mbak nggak usah ikut campur deh. Mbak kenapa? Pengen pansos ya? Aduh ya ampun, nggak usah deh mbak. Mbak yakin mentalnya sekuat baja, udah dilatih dari kecil, yakin bisa bener-bener ngelawan semua netizen di sini. Mbak, sekiranya mbak nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini, mendingan gak usah ikut campur, mendingan mbak urusin aja hidup mbak, anak-anak mbak. Mbaknya udah punya anak belum? Gak usah ikut-ikut campur urusan Puji dan kameramennya. Itu antara atasan dan bawahan. Jadi mendingan mbak diem, keep silent. Udah, biar orang yang bermasalah yang menyelesaikannya mbak gak usah ikut campur. Mbak bener-bener kayak manfaatin banget gitu buat bisa masuk TV, tenar, sini-sini. Ngelihat muka mbak yang sumringah banget ya. Banyak wartawannya ngewawancarain mbak. Kayaknya mbak pengen diundang TV sana sini nih, pengen diundang podcast mungkin ya. Mungkin mbaknya pengen tenar juga ya kan, dengan mendompleng kameramennya. Karena yang bermasalahnya nggak nongol, tapi mbak yang bukan punya masalahnya malah nongol. Gak ngerti deh pemikirannya kemana. Tenang Puji ya, kamu tuh seperti padi ya. Semakin tinggi kamu tuh semakin merunduk. Semakin tinggi pohon, anginnya tuh semakin kencang. Sabar, aku yakin kamu bisa ngelewatin semuanya dengan lapang dada. Mbak, titip pesennya buat mbak, siapin rogoh koceh banyak-banyak buat sewa lawyer ya. Karena setahu saya mbak nggak ada urusannya. Dan Puji juga tadinya nggak mau ngelaporin ke polisi, cuman karena berhubung dari pihak si kameramennya yang tidak ada itikat baik, terus ngeposting chatannya, itu udah pencemaran nama baik mbak. Makanya Puji itu masih punya hati buat ngasih kesempatan si karyawannya itu buat datang ke rumahnya, mengundurkan diri dengan baik-baik, secara baik-baik, karena dia juga masuk meminta pekerjaan baik-baik juga kan. Ingat pas pertamanya mas atau mbak ya, harus baik-baik juga dong kalau keluarnya. Jangan tiba-tiba resign, gak ada kabar, dan itu dadakan, menghambat ya kinerja orang mau kerja, mau cari usaha, kehambat karena Anda yang tidak totalitas dan tidak benar-benar bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda sebagai kameramen artis yang terkenal. Puji itu masih umur 21 tahun. Wajar kalau jiwa emosinya masih meledak-ledak, tapi dia juga selalu minta maaf kok sama kalian. Terus kenapa kamu baperan banget mbak atau mas ya? Tolonglah, kalian juga pasti pernah di posisi umur segituan ya, emosi masih meledak-meledak. Boro-boro yang umur udah segitu, gue aja yang umur berapa udah masih meledak-meledak tuh emosi. Kalau sekiranya apa yang udah dipikirin, udah di planning, tiba-tiba nggak sesuai dengan rencana ya kan. Pokoknya untuk Puji, teruskan Puji ya. Kalau perlu pengen tahu gue sekuat apa mentalnya ya. Kalau misalkan ngelawan kamu Puji, biarin aja, paling ujung-ujungnya juga klarifikasi, minta maaf ya kan, secara damai ya. Pengen tahu aja tuh mbaknya, katanya udah kuat mentalnya ngehadapin netizen. Dicatat yaitu ya, untuk semua netizen, kita lihat apakah mbak ini benar-benar kuat mentalnya. Kita lihat aja, atau ujung-ujungnya saya selaku di sini memohon maaf. Good luck Puji, semangat Puji, jangan menyerah. Oke, jangan sedih, jangan dipikirin, udah bawa santai, bawa enjoy. Oke, peluk, cium, dan sayang aku buat kamu Puji. Mwah.